AUP, atau ada yang secara teknis ini ada yang menyebut dengan ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah itu. Jadi prosesor itu sebetulnya adalah ALU. Ya, jadi ya prosesnya ada dua ya, yaitu proses arithmetic dan proses logic. Nah, arithmetic apa contohnya? Contoh yang paling simpel adalah menjumlahkan, mengurangkan ya, terus mengkali, membagi, ya, itu adalah proses arithmetic. Kemudian proses yang lainnya adalah proses logic. Nah, proses logic misalnya apa? Meng-AND-kan, meng-OR-kan, mengnotkan, meng-XOR-kan, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya itu ya. Jadi dia punya dua fungsi, yaitu arithmetic dan fungsi logic. Nah, atau disingkat ALU, dan unit ini biasa disebut dengan microprocessor. Nah, kita akan coba mendesain sebuah microprocessor ya, dengan lebar data hanya 8 bit. Nah, itu ya. Lebar data hanya 8 bit ya. Kalau punya Anda itu saya yakin prosesornya itu sudah lebih lebar dari 8 bit ya tuh. Jadi kita ini pakai ya, bagaimana toh isi dari sebuah mikroprosesor itu. Nah, kita pakai standar saja ya, yaitu yang 8 bit. Nah, blok diagramnya seperti gambar itu ya. Ini yang keempat ya. Nah, ini blok diagramnya simpel saja ya. Itu adalah yang kotak yang di tengah itu adalah mikroprosesor atau alunya ya. Nah, kemudian yang A sama B itu masukannya ya. Di situ ada garis miring, saya kasih angka 8, itu menunjukkan dia adalah berupa bus ya, berupa bus. Jadi busnya lebarnya 8 bit. Jadi A data lebar 8 bit, B data lebarnya juga 8 bit. Oke. Nah, kemudian ada resalnya juga 8 bit, kemudian ada cout ya, carry out. Nah, nanti ada proses yang menghasilkan carry out. Nah, di atas sendiri itu adalah kontrolnya ya. Nah, kontrolnya ini lebarnya hanya 2 bit ya itu. Nah, kontrol ini nanti yang memilih kerja dari prosesornya ya tuh. Karena kontrolnya ada 2, maka dengan lebar 2 bit kita bisa menghasilkan kombinasi sebanyak 2/2 ya. 2/2 adalah 4. Nah, berarti ada 4 buah kombinasi atau fungsi ya. 4 buah fungsi yang memungkinkan dari A dan B. Artinya A dan B ini diapakan saja itu punya 4 buah kombinasi ya, dihasilkan dari lebar bit 2 kontrol data ya itu. Nah, fungsinya apa? Karena ini mikroprosesor itu arithmetic dan logic, maka harus ada fungsi aritmetiknya dan harus ada fungsi logiknya. Aritmetiknya saya ambil 2, yang paling sederhana ya, yaitu yang menjumlahkan, dan aritmetik yang satunya adalah pengurangan ya. Jadi nambah dan kurang itu fungsi aritmetiknya. Kemudian fungsi logiknya saya ambil 2 juga. Nanti yang saya ambil adalah AND dan OR. Ya itu. Jadi fungsi AND dan fungsi OR. Oke. Jadi sudah jelas ya. Input dari A sama B ini nanti diapakan saja, yaitu bisa A tambahkan B, atau A dikurangi B, atau A di AND-kan dengan B, atau A di OR-kan dengan B. Ya itu. Jadi simpel sekali ya mikroprosesornya. Iya. Meskipun simpel itu tetap disebut dengan mikroprosesor karena ada 2 fungsi aritmetik dan 2 fungsi logik dan ada kontrolnya juga ya tuh. Jadi secara garis besar mikroprosesor itu ya fungsinya seperti ini ya. Jadi ada
pengendalinya, ada kontrolnya, ya itu. Kontrolnya ada. Nah, ini nanti tinggal kontrolnya mau mau apa, mau berapa banyak kontrolnya itu. Meskipun dengan dua input yang sama A dengan B, tapi kalau kontrolnya ini Anda tambahkan lebar 1 bit, ya, misalnya dia jadi 3 bit, maka dia akan menghasilkan kombinasi sebanyak 2 pangkat 3, ya. 2 pangkat 3 kan 8, ya, jadi ada 8 fungsi. Nah, kalau 8 fungsi kan nanti tinggal 4 untuk aritmetik, 4 untuk logik. 4-nya apa saja. Untuk aritmetik ya silahkan, bebas Anda pilih, mau plus, mau min, ya, mau kali, mau bagi. Nah, yang logiknya silahkan, mau and, mau or, mau not, mau nen, mau XOR, mau XNOR, ya, banyak sekali. Atau kurang, masih kurang, ya tambahkan lagi kontrolnya jadi 4 bit. Anda punya kombinasinya nanti jadi 2 pangkat 4 atau 16 kombinasi. Nah, itu jadi semakin lebar kontrolnya, fungsinya juga semakin kompleks, ya gitu. Otomatis di dalamnya juga semakin banyak nanti rangkaiannya, ya. Oke. Ini gambarannya itu dulu mikroprosesor ini, ya. Ada yang tanya, silakan. Tanya Pak, Ya, monggo. itu dalamnya itu apa transistor yang PNP kayak gitu toh Pak? Dalamnya Ya, mikro. oke. Nah, nanti dengan ini Anda ngikutin ini, nanti sampai selesai, nanti Anda akan tahu bahwa kita desainnya adalah secara digital, ya itu. Jadi desainnya adalah digital, nanti dengan menggunakan piranti bantuan, piranti hardware bantuan, ya. Ya, jadi dia bentuknya sudah IC, Mas. Sudah IC, nanti bukan lagi isinya adalah transistor, ya. Tuh. Kalau Anda pernah pakai microcontroller sebelumnya, ya, mungkin pakai Arduino, mungkin pakai Atmega, mungkin pakai PIC, itu kan IC-IC microcontroller. Nah, IC bentuknya seperti itu nanti. Jadi di dalam IC microcontroller itu isinya adalah sebuah sudah serba digital semua, ya. Meskipun dia disusun dari komponen dasarnya adalah transistor, ya. Nah, tapi kita tidak mendesain transistornya, tapi yang kita desain adalah logiknya, ya. Jadi antara 0 dan nya. Oke. Gitu. Jadi mikroprosesor itu akan itu seperti kalau Anda beli itu kan seperti chip, ya. Chip yang isinya bisa dihapus dan ditulis, ya. Tuh. Jadi Anda isi, Anda hapus, Anda isi, Anda hapus, ya. Mau isi program yang lain, program yang lama dihapus dulu, gitu, ya. Kalau mikro itu bisa sampai 1000 kali, ya tuh. Jadi satu chip IC itu bisa 1000 kali baca tulis, ya. Tulis, hapus, tulis, hapus, tulis, hapus. Nah, kalau sudah 1000 kali terus rusak, nah itu wajar berarti. Kalau nggak rusak, ya alhamdulillah masih bisa pakai, ya. Tuh. Itu Mas, ya. Jadi isinya adalah gerbang-gerbang logika nanti, ya. Bukan sampai transistor lagi. Gerbang logika itu sebetulnya ya disusun dari transistor gitu. Jadi kita batasi menggunakan gerbang logika. Oke? Sudah paham? Ada yang tanya lagi? Sebelum saya maju lagi, ini dulu basicnya dulu. Basicnya dulu harus paham dulu, ya. Jadi ada kontrol, ada input, ada outputnya. Oke? Izin diulangi Pak. Apa Mas? Nggak jelas? Izin diulangin yang dasarnya tadi Pak. Oke, dilangin ya. Oke, jadi Anda akan mendesain sebuah mikroprosesor atau kita sebut, ada yang menyebut dengan ALU, Arithmetic Logic Unit. Mengapa disebut ALU? Karena dia melakukan dua fungsi. Sebentar, saya masukkan dulu temannya. Itu. Ahmad Muzaki.
welcome. Nah, mengapa disebut ALU? Karena dia melakukan dua fungsi, yaitu fungsi aritmetik dan fungsi logik. Fungsi aritmetik yang paling sederhana adalah menjumlah, ya, menjumlah, dan fungsi aritmetik berikut mengurang. Kemudian fungsi logik banyak, bisa AND, bisa OR, bisa NOT, dan lain sebagainya. Jadi fungsi ALU itu sebetulnya hanya itu, yaitu ini ada input, silahkan dinotkan. Nah, itu ya yang melakukan fungsinya. Ini ada input di A dan B, ini mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Nah, itu yang mengerjakan si ALU. Ya, arithmetic logic unit. Nah, nanti desainnya ini lebar datanya 8 bit, ya, 8 bit. Kontrolnya 2 bit, resultnya 8 bit, ya itu. Nah, banyaknya mode yang bisa digunakan itu ada di kontrolnya. Tergantung dari lebar bit dari kontrolnya. Kalau lebar bit kontrolnya 2 bit, maka kombinasinya adalah 2 pangkat 2. Ada 4 kombinasi. Kalau lebar data kontrolnya 3 bit, berarti ada 2 pangkat 3. Ada 8 kombinasi. Kombinasi itu sebetulnya bukan kombinasi ya. Kalau di mikroprosesor itu dia punya nama khusus. Ya, tuh. Nama khususnya adalah opcode. Ya, tuh. Maaf, ini saya nggak bisa orek-orek ya. Namanya adalah opcode. Op itu operasional, ya. Code-nya itu kode, itu, ya. Itu. Jadi nanti kalau Anda baca mengenai mikroprosesor, kok di situ ada opcode atau operation code, nah itu disebut biasanya kontrolnya ini adalah sebuah opcode-nya. Ya. Nah misalnya 2 bit, kombinasi yang mungkin apa toh? Kan cuma 00, 01, 10 dan 11. Nah, kalau di mikroprosesor 0001, 10 dan 11 itu disebut dengan open code. Nah, atau kode operasi. Ya, itu. Kode operasinya apa? 00. Oke, 00 adalah menjumlah. Nah, ya. Jadi kalau ingin Anda menjumlahkan A dengan B, maka kontrolnya harus dibuat 00. Misalnya seperti itu. Aslinya nanti Anda yang tentukan, mau 00 itu mau fungsinya apa, nanti Anda yang menentukan sendiri, bebas. Nah misalnya saya ingin membuat kalau 00 itu menjumlah, ya itu. Jadi opcode-nya apa? Opcode-nya 00, berarti fungsinya A plus B. Nah, kalau saya kasih opcode-nya 01, fungsinya adalah A min B. Kalau saya kasih operation code-nya 10, fungsinya adalah A N B. Dan kalau saya kasih 11, operation code-nya adalah misalnya A not B. Nah, itu ya. Tuh, jadi ada punya gambaran ya. Kontrolnya itu di dunia mikroprosesor disebut dengan operation code atau kode operasi ya. Tuh. Jadi bentuknya biner kode operasinya itu, ya. Kalau dia 3 bit ya nanti jadinya 000, apa fungsinya, 001 fungsinya apa, sebagai apa, dan seterusnya sampai 111. Oke? Siapa? Ya. Nah, sudah paham belum Mas? Kalau belum paham silahkan tanya lagi ya. Ya silahkan tanya. Yang penting Anda itu bisa. Ya. Mau 2 jam nanti cuma dapat sedikit nggak apa-apa, yang penting Anda paham. Apa Mas Yogi? Ini untuk masukin kodenya itu lewat aplikasi atau gimana? Oh ya, masukkan kodenya nanti kita program ya tuh. Masukkan kodenya nanti kita program, terus kita uji terlebih dahulu ya.
opcode-nya itu kita uji, apakah kalau kita kasih 00 dia berfungsi sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Nah, opcode-nya itu kan jadi inputan, Mas, opcode-nya itu. Kalau Anda lihat di sini, nah, ini kan inputan. Jadi kita itu desainnya di sini. Yang kotak di tengah ini, kelihatan enggak ya ini? Kemudian kelihatan ya. Ini kok ya saya lupa. Oh, ini saya tulis saja. Wah, ini angkanya kondan. Maaf. Ya, kita mendesainnya yang di sini saja. Nih ya, jadi ingat batasan kita desain adalah di dalam kotak yang paling besar ini isinya adalah ALU atau mikroprosesor. A dan B ini nanti dia piranti luar, Mas. Tadi saya bilang A sama B ini kan lebarnya 8 bit. Nah, jadi dia nanti punya A0, A1, sampai dengan A7. Bentuknya apa? Bebas. Pokoknya bisa memberi masukan 0 dan 1. Bisa pakai saklar, ya, boleh. Paling gampang ya analoginya kan pakai saklar saja, ya. Jadi A nanti ini terhubung dengan saklar yang memberikan logika 0 dan 1 ke mikroprosesor. B ini juga 8 buah saklar, ya, yang terhubung juga ke mikroprosesor. Kontrolnya juga gitu, ada 2 saklar yang terhubung ke mikro, resalnya juga gitu, ada R0 sampai R7 lebarnya ya, tapi dia bukan saklar otomatis, biasanya sebuah indikator, biasanya lampu LED misalnya ya. Nah, seoutnya juga sebuah lampu. Jadi inputnya itu I/O berupa switch dan resalnya dan seoutnya adalah biasanya sebuah indikator atau lampu ya. Kontrolnya juga sebuah switch ya. Tuh, nanti kita cek Mas ya. Nanti kita cek. Oke. Cintanya Pak, Nah, ada yang tanya lagi? Monggo. kalau kita main Arduino itu kan Pak, kita programnya pakai if. Jika kayak gini akan hidup, jika kayak gitu berarti kita ngodenya gimana Pak? Ya, oke. Jadi hampir sama dengan Arduino. Kalau di Arduino, program yang Anda tuliskan itu kan disebut dengan scat. Betul ya? Di Arduino, program yang Anda tulis if, then, digital out, digital write itu disebut dengan scat ya tuh. Nah, kalau di sini nanti itu scat yang di Arduino itu kan namanya tag base ya. Tag base. Tag itu teks ya. Jadi basisnya itu tag. Jadi kalau Anda memprogram Arduino itu basisnya adalah tag. Paham ya? Kata-kata. Kebanyakan programming kan seperti itu ya. Anda mau pakai Java misalnya, Java programming juga text based. Anda pakai Borland Delphi itu juga text based. Bahkan Anda pakai Arduino itu juga text based ya. Nah, khusus di alat ini nanti ya, yang Anda ingin implementasikan, dia bukan hanya bisa menerima masukan text based, tapi juga bisa menerima masukan schematic based. Nah ya. Jadi masukannya nanti Anda bisa dalam bentuk gambar. Nah, nanti silakan Anda bandingkan saja. Anda memprogram dengan text based, mana lebih enak dengan memprogram dengan gambar. Ya, itu. Tapi di sini bukan enak dan tidaknya, ya, tapi bisa dan tidaknya itu. Jadi diharapkan Anda ya selain punya kemampuan programming dengan text based, juga harus punya kemampuan programming dengan schematic based. Ya tuh. Pernah desain pakai schematic based? Belum pernah Pak. Oke ya. Pak, Nah, izin Pak, monggo. boleh Pak lihat pemrogramannya itu di interface-nya kayak apa biar dapat bayangan Pak. Oh ya. Habis ini nanti saya kasih contoh ya. Siapa? Habis ini saya berikan contoh ya. Jadi desain
untuk membuat sebuah sebuah mikroprosesor. Tapi sebelum mikro ya jangan ke mikro dulu, otomatis harus nyoba sesuatu yang lebih simple dulu ya toh. Kalau contoh kan gitu, yang paling mudah dulu, kemudian yang agak lebih naik tingkatannya, agak sulit, terus sulit banget kan gitu ya. Nanti kalau di mikroprosesor itu mungkin tingkatannya tingkat ketiga, ya nanti kita tingkat pertama dulu ya, yang paling simpel dulu aja, programmingnya gimana ya. Tuh. Oke, saya balik lagi ke sini ya, simpel ya, ini hanya buat mikroprosesor, masukannya AB, kontrolnya ada 2 bit, resultnya berupa lampu LED, layoutnya juga berupa lampu LED. Oke, nah, oke, baik. Sebelum ke sini, saya nanti akan ambil fungsionalnya ada 4 ya. Yang arithmetic nanti jumlah dan kurang ya, jumlah dan kurang. Yang logiknya AND sama OR ya, tuh. Itu yang saya ambil ya di dalam ini nanti pelajaran ini. Jadi nanti arithmeticnya plus dan min, logiknya adalah AND dan OR. Oke, deal dulu ya. Kalau Anda mau buat yang lain ya nanti silahkan ngikutin contoh ini, Anda nanti buat sendiri yang lainnya, fungsi yang lain. Nah, nanti kalau main-main sama ini mikroprosesor ya, nanti Anda akan tahu. Anda akan sangat menghargai sebuah kalkulator. Itu. Mungkin bagi Anda mudah ya, atau harganya murah lah, 30.000 dapat kalkulator. Tapi di balik itu nanti silakan. Begitu Anda tahu cara mendesain ini, Anda akan lebih menghargai sebuah kalkulator itu, bagaimana dia di-create ya. Kalkulator yang sederhana saja, orang bilang kalkulator beras lah tuh, yang hanya ada plus, min, kali, bagi, dengan 30.000 dapat itu. Tapi nanti prosesnya gimana Anda lihat sendiri, silakan ya. Karena apa? Kalau sudah kalkulator itu sudah pakai yang scientific, ada pangkat, ada akar, bisa tangen, kosinus, bisa integral, bisa diferensial ya. Itu harganya naik. Ya, harganya naik sudah ratusan ribu ya. Belum lagi nanti kalau yang sudah bisa grafis harganya jutaan. Nah, itu ya. Karena tergantung dari kompleksitas dari isi dari alunya itu, dia bisa ngapain aja, itu nilainya di situ. Dan dia hanya merancang satu saja ya, jadi chipnya itu sama. Jadi Anda diproduksi pabrik itu ya, produksi chipnya ya sama. Buat 1000 unit IC ya IC-nya sama. Nah, jadi yang penting apa? Yang penting isinya itu harus satu dibuat yang betul dulu. Itu disebut dengan prototyping. Ya, itu prototyping. Jadi kalau buat IC itu dibuat dulu prototipenya ya. Dibuat dulu satu unit ini diuji, ngalikan oke, bagi oke, ngakarkan oke, tangen, sinus, kosinus oke, baru dibuat produksi massanya ya tuh. Sehingga waktu dibuat produksi massa atau mass production, harganya bisa murah itu, karena dia sama, antara IC yang satu sama yang lain itu sama, sehingga jatuhnya murah ya tuh. Tapi desainnya tetap hanya satu buah blueprint saja ya, satu buah cetak biru, yaitu rangkaian skematik dari prosesornya itu sendiri. Nah, itu siapa yang create? Ya kita ini ya. Ya, Anda bisa nanti meng-create yang simple ini dulu ya, sebagai contohnya ya. Blueprint namanya, cetak biru atau prototyping. Oke.
Nah, jadi tadi ada 4 ya, 2 aritmetik dan 2 logik. Nah, saya masuk ke aritmetiknya terlebih dahulu, karena kalau untuk logik sudah gampang ya, itu ya kayak gitu, or kayak gitu, ya. Tinggal di n kan, ambil saja fungsi dari tabel kebenaran itu. Nah, saya masuk ke penjumlahnya dulu, atau addernya. Addernya, ini nanti ya, nah ini gambarnya ada di sini ya. Gambar apa ini, prosesornya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada 8 buah jalur untuk masukan A dan ada 8 jalur untuk masukan B ya. Jadi lebarnya ini sudah 16 ya kan. Kemudian yang resalnya ada 8 lagi, berarti sudah 24 tambah COUT 1 25 tambah kontrolnya ya, pilih 0 dan pilih 1 2, berarti 27 pin ya. Tuh, Anda sudah butuh 27 pin. Nah, prosesnya nanti tinggal A sama B diapakan saja akan muncul di resal ini. Operasinya apa? Ada di pilih 0 dan pilih 1. Jadi pilih 0 dan pilih 1 ini adalah yang disebut dengan opcode atau operation code atau kode operasi ya, itu. Kode operasinya seperti itu. Oke, paham ya? Nah, kita buat yang kode besar ini, isinya apa saja ya. Nah, gimana toh? Isinya apa toh? Transistor atau apa dioda, ada resistornya enggak? Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini yang penjumlah dulu ya. Saya ambil konsepnya. Ini penjumlahnya langsung saja saya ambil yang full adder ya. Di slide yang pertemuan pertama itu sudah ada ya untuk penjumlahnya. Aduh, kebiasaan. Ya, ini ya yang untuk full adder ya. Ini ada A, ada B, ada carry in untuk dijumlahkan. Hasilnya adalah result dan COUT. Oke. Kalau sudah Anda baca, Anda akan tahu ya, ini adalah apa? Ini adalah implementasinya ya. Nah, implementasi dari blok diagram full adder adalah seperti ini ya. Ini A, ini B, ini carry in, ini adalah out atau sum, biasanya orang menyebut sum itu jumlah. Di sini adalah carry out ya. Bagaimana memperoleh skematik full adder ini, silakan Anda baca. Dan kalau nggak salah sudah pernah saya berikan ya, tuh. Sudah Pak. Ya, oke. Di saya berarti ya. Oke, ini terima ini ya. Nah, berarti ini Mas, ini yang jadi masukan kita. Ya, jadi tidak ke transistor lagi, tapi ke gerbang dasar. Di sini kan disusun dari gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang XOR ya. N-nya 2, XOR-nya 2, dan OR-nya 1. Mas Reza, welcome. Ya. Ini ya. Nah, ini nanti adalah ini, tapi untuk berapa bit ini? Untuk yang satu bit gitu. Nah, kalau 8 bit gimana? Kalau 8 bit ya tinggal Anda buat saja, Anda copy saja gambar ini sebanyak 8 ya. Anda copy ya 8 biji. Nah, nanti tinggal cout-nya ini ya. Cout yang bawah ini terhubung ke C-in tapi di bit berikutnya ya, di gambar bit berikutnya. Anggap saja ini bit ke-0 ya. Bit ke-0 itu berarti kodenya untuk A adalah A0. Nah, saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Ini misalnya untuk bit ke-0 ya. Ini berarti A-nya adalah A0, B-nya adalah B0, S-nya adalah S0 ya, itu. Nah, kalau Anda disuruh untuk membuat 8 bit, ya ini di copy saja, taruh gambar kopinya ini di bawahnya ini, kemudian cout-nya ini hubungkan ke C-in bit yang berikutnya ya. Artinya bit ke-1 berarti ya.
Nah, di bawah ini berarti ada A1, B1, kemudian C-out-nya ini masuk ke C-in-nya dari gambar yang bawahnya, kemudian S-nya adalah S1, ya gitu. Nah, susun itu sebanyak 8. Oke, jadilah apa? Penjumlah 8 bit. Nah, gambarnya kan berarti sudah agak sudah agak rumit, ya. Ini kalau digambar 8 kali kan jadi agak rumit, tapi sebetulnya kan tidak rumit. Karena basicnya ya cuman ini, cuman satu ini, tapi digambar sebanyak 8 kali, ya, sehingga nanti kayaknya penuh dengan apa, ada N, OR, XOR itu, tapi itu hanya berupa kopi-kopian saja, ya, tuh, 8 bit. Oke. Nah, ada yang tanya ini untuk yang 8 bit? Belum? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Ini tabel kebenarannya ya. Ini biasa ya. Kita sudah paham ini kalau 0 tambah 0, CI-nya 0, resulnya 0, C-out-nya 0, dan seterusnya ya. Ini adalah tabel kebenaran dari full adder-nya. Jadi di sini ada C-out-nya ya. C-out itu kalau hasilnya itu ini. Nah, ini ada 1 tambah 1 ini. 1 tambah 1 kan harusnya 2, tapi di sini hasilnya 0, tapi carry out-nya jadi 1. Kalau nanti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, resulnya 1, C-out-nya 1. Ya. Ini sudah truth tabel dari full adder. Oke. Nah, ini ya, ini tadi yang saya sebut dengan 8 bitnya tadi ya. Nah, ini yang full adder yang apa? Gambar full adder basicnya tadi, skematiknya ya. Anda kasih A0 dan B0. Itu keluarannya adalah R0, ini R0 ya ini. Nah, kemudian C-out-nya ini terhubung ke C-in. Nah, ini terhubung ke C-in dari bit berikutnya. Ini bit yang bit 1. Ini A1, B1, hasilnya adalah R1. Dan seterusnya sampai bit yang terakhir. Karena ini 8 bit, maka bit terakhirnya adalah A7, B7, dan R7. Dan yang paling akhir di sini tidak terhubung kemana-mana, tapi kita kasih kode carry atau carry out boleh. Ya. Nah, kalau mau bikin 16 bit adder ya tinggal copy lagi. Copy sebanyak-banyaknya sesuai dengan lebar bitnya ya. Oke, nggak ada masalah ya. Yang penting yang 1 bitnya itu harus betul dulu. Kalau 1 bitnya keliru ya nanti keliru semua. Nah, kalau nanti di library, nah di sini saya kasih ada ini ya, library IC1001. Nah, nanti Anda untuk mensimulasikan ini sebelum diimplementasi harus Anda simulasikan. Oke. Nah, simulasinya itu memerlukan software. Ya. Simulasi dan implementasi itu menggunakan software. Softwarenya namanya ini IC10.1. IC itu singkatan apa ya? Improvement apa saya agak lupa ya. IC10.1 ya. Ini softwarenya yang harus Anda miliki, yaitu software ini digunakan untuk simulasi dan implementasi seperti softwarenya Arduino ya. Arduino itu juga digunakan untuk nulis CAD, juga digunakan untuk download program, betul ya. Jadi sketnya Anda tulis, setelah Anda tulis, Anda cek benernya endaknya tata tulisnya. Kalau tata tulisnya benar, Anda langsung download. Gitu kan ya? Namanya apa itu? Kalau di Arduino itu upload ya. Nah, Anda langsung upload sehingga programnya nanti masuk ke Arduino-nya. Ya itu sama ya. Kalau di Arduino Anda pakai software Sketch Arduino, tapi kalau di sini nanti
Anda namanya adalah IC 10.1 gitu. Nah, IC ini nanti dari keluaran dari ceiling. Nah, ini ya saya tambahi ceiling IC 10.1. Oke. Nah, library-nya nanti tinggal ambil seperti ini. Ini ada kodenya, ya. Kodenya adalah ADD4. ADD itu add itu jumlah, 4 itu lebar bitnya, ya. Jadi ADD4 adalah adder 4 bit atau penjumlah 4 bit. Nah, isinya sudah bukan lagi gerbang-gerbang dasar, ya, tapi hanya sebuah blok. Sebuah blok yang isinya adalah A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, S0, S1, S2, S3. Nah, di sini ada CI, carry in di atas, ada CO, ada carry out di bawah, ada juga OFL, ya, overflow. Nah, itu ya, overflow. Mbak, Ya, silakan. ini yang disebut prototyping lagi ya Pak ya? Ulangi Mas, nggak begitu jelas. Ini yang disebut prototype. Oh, prototype, ya, prototype, iya, iya betul. Ini, tapi ini kan belum apa sistem ya. Ini kan belum sistem. Jadi masih sendiri kan ini, ya kan? Masih hanya berupa header 4 bit ya. Jadi ini belum sistem. Kalau sistem itu sudah gabungan ya, gabungan dari berbagai macam kerja, misalnya ada addernya, ada multiplexernya, ya toh, ada pemilihnya, gitu, ya, itu sudah sistem, isinya kompleks. Nah ini kalau Anda buat dan hasilnya apa, hanya seperti ini, maka bisa, boleh ini dikasih nama, tapi namanya apa? Chip IC. Fungsinya adalah penjumlah, lebar bitnya adalah 4 bit. Jadi kalau Anda membuat ini sebagai sebuah IC, IC-nya boleh Anda kasih nama adder 4 bit. Nah, protonya seperti ini, boleh. Simple, sederhana, boleh, ya tuh. Tapi itu tadi, kalau ini misalnya Anda lempar ke pasaran, Anda jual ke pasaran, ya belum tentu ada yang mau beli. Karena apa? Fungsinya masih sangat sederhana, ya. Oke. Jadi buat sesuatu itu yang di pasaran laku itu loh Mas. Nah, dulu ada cerita ya, jadi ada mahasiswa dari ITB ya, itu buat apa itu ya, saya agak lupa. Nah, dia buat cetak birunya, buat prototipenya, nah itu ada yang beli. Nah, karena ada yang tertarik. Nah, nanti jadi tujuan saya ke sana. Kalau Anda bisa desain sebuah alu ini untuk basic, Anda nanti punya gambaran, bisa mendesain yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya smart home. Nah, smart home, rumah pintar. Nah, kalau orang bikin bangunan rumah, instalasinya kan biasa, instalasi arus kuat kan ya, pasang MCB masuk, dapat saklar, dapat lampu, dapat apa itu, untuk colokan listrik itu namanya apa? Oh, stop kontak. Nah, ke stop kontak, ke saklar, ya. Dan biasanya hanya seperti itu. Nah, tapi kalau smart home, nah itu bisa Anda koneksikan nanti, bisa Anda ambil, ya Anda kasih sensor, ya, Anda kasih sensor dari setiap jalur listrik itu Anda kasih sensor. Nah, nanti tinggal sensornya ini Anda koneksikan ke seperti ke pusat kontrolnya itu ya. Nah, nanti dilihat kalau ada sensornya ini misalnya
mensensor adanya arus, berarti ada komponen yang masih aktif, entah lampu, entah misalnya TV, ya itu kalau TV nyala kan berarti ada konsumsi arus. Nah, kalau kita kasih sensor arus kan arusnya kerja. Kalau arusnya mensensor, kita kasih ke kontrol, master control, maka dia akan mengindikasikan masih ada konsumsi daya listrik. Nah itu misalnya nanti kita kontrol tuh daya listriknya, bisa misalnya otomatis ya. Kalau nggak ada orang dia bisa mati sendiri ya gitu. Nanti kombinasi itu misalnya ya smart home ya, smart home. Terus komponen ini TV ini misalnya kok nyalanya terus-terusan ya, continue itu, nanti kita bisa program bisa mati sendiri itu. Artinya apa? Takutnya kan ketiduran masih nyala akan boros. Nah, kita bisa matikan sendiri. Nanti kalau masalah orangnya itu masih nonton, tiba-tiba TV-nya mati, ya dia bisa ngidupkan lagi gitu, ya kan. Terus itu smart home. Nah, Anda desain IC-nya, nanti terus dijual. Ini saya jual IC untuk ngontrol rumah ukuran tipe 36. Berapa titik, berapa nah itu yang dijual. Desainnya itu nanti ya tuh. Kalau ada yang tertarik dibeli, nah Anda dapat hak cipta, dapat royalti, ya toh. Kalau orang pakai royalti lagu, ya Anda royaltinya royalti desain itu. Ya. Oke, paham ya? Ini ya sampai header tadi ya. Misalnya Anda desain ini, Anda kasih nama sebagai prototyping dari header 4 bit. Boleh untuk contoh dulu ya, untuk yang simple atau yang sederhana. Oke. Kalau Anda prototyping ini berarti IC-nya punya berapa pin, silahkan dihitung. Ini 4 tambah 4 tambah 4 kali 3 12 tambah 3 15 pin ya. Jadi desain Anda 15 pin, tapi IC 15 pin kan tidak ada. Yang ada itu 16 pin ya. Jadi tambahkan 1 pin. 1 pinnya nanti adalah NC atau not connected. Oke ya. Saya lanjut dulu. Kalau ada yang mau tanya silakan tanya aja. Open mic-nya ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya nggak paham, maka saya akan lanjutkan. Nah, tadi 4 bit. Nah, gimana kalau 8 bit? Nah, 8 bit, padahal di library-nya tidak semua disediakan. 8 bit itu nggak ada. Yang ada hanya 4 bit. Nah, kita harus putar akal ya. Nah, caranya seperti ini. 4 bitnya kita susun secara cascade ya, atau bertingkat. Jadi ada 2 buah header 4 bit akan menjadi 8 bit ya. Caranya tadi sama ya, CO-nya terhubung ke C-in, terus dilanjutkan lagi, gitu aja ya. Di sini A0, A1, A2, A3 dilanjutkan di bawah, A0-nya di sini berarti jadi A4. Nah, ini Anda lihat ya. A0 tarik ke atas, nah ini jadi A4 ya tuh. A1-nya jadi A5, A2-nya jadi A6, A3-nya jadi A7 ya. Jadi nanti yang Anda lihat ini pinnya ya, pin out-nya ini A0 sampai A7. Kalau di library-nya ya dia hanya A0 sampai A3 karena dia hanya melayani 4 bit. Oke, sebentar saya masuk Mas Hengki ya, welcome. Oke ya, ini gampang ya. Jadi ini yang P0, kita lihat yang P0. Waduh. Nah ini P0 tetap P0, P1 tetap P1, P2 tetap P2, P3 tetap P3,
Nah, nanti B0 yang bawah akan menjadi B4. Nah, B1 menjadi B5, B2 menjadi B6, B3 menjadi B7. Nah, ini sudah punya 8 bit ya, dari A0 sampai A7 dan B0 sampai B7. Nah, dengan konsep ini Anda mau buat lebar berapa saja kan sudah mudah. Mau 12 bit, mau 16 bit, mau 64 bit, oke kan ya? Oke aja, tinggal gambarnya nanti kertasnya cukup apa enggak gitu aja ya kan. Nah, untuk outputnya, untuk resultnya di sini kita pakai S ya. S itu sum 0, sum 1, sum 2, sum 3. Nanti S0 yang di sini jadi sum 4, sum 5, sum 6 dan sum 7. Oke. Oke. Nah, keluarannya ini ada Cout sama ada overflow. Nah, beda ya antara Cout sama overflow. Silakan Anda baca lagi dulu, kalau nggak salah sudah saya pernah kasih untuk yang mikroprosesor yang PIC itu ya. Nah, itu kan di tiap bit-bitnya itu kan ada. Terutama untuk yang lebar data 8 bit kemarin kan ada Z, ada CO, ada overflow. Nah, nanti silakan dibaca lagi ya, apa bedanya carry out sama overflow. Tapi biasanya yang overflow itu tidak dipakai biasanya ya. Jadi OFL-nya ini tidak dipakai. Dibiarkan gantung ini aja, nggak apa-apa ya. Yang dipakai adalah yang carry out-nya. Oke, 8 bit sudah. Bit 16 oke ya. Nah, nanti silakan Anda coba sendiri. 16 bit. Nah, nanti saya kasih teknik untuk simulasi kalau lebar bitnya banyak. Misalnya 16 bit. Kalau 16 bit nanti kan Anda dari A0 sampai A15 kan ya. Wah, itu kalau digambar satu-satu nanti untuk layar simulasinya akan penuh. Gambar sinyal untuk A0 sampai A15 misalnya. Itu nanti uyak-uyakan. Nah, nanti nggak enak dilihat. Nah, nanti kita ada tekniknya ya untuk melihat hasil simulasinya itu seenak mungkin itu ya, seringan mungkin. Nanti saya berikan. Nah, ini sudah habis. Nah, sekarang kita masuk ke simulasinya ya tuh. Jadi mungkin saya tulis di sini ya. Maaf nggak ada ore-orean ini. Jadi ada desain. Pertama itu desain. Habis desain terus ke simulasi dulu. Habis simulasi baru ke implementasi. Ini standar ya. Anda pakai Arduino pun ya seperti ini, desain dulu, habis itu kan Anda simulasi dulu, nah simulasi baru implementasi, oke? Nah, softwarenya nanti yang dipakai nanti ini ya, Sealing 10 IC 10.1. Oke. Nah, Anda kalau bisa download ini ya, tuh. Download softwarenya ini. Ini saya buatkan tata urutan downloadnya. Download software Sealing 10.1. Oke. Yang pertama Anda masuk ke www.sealing.com. Ini silakan Anda catat boleh ya, karena saya nggak merekam ini ya, karena cukup besar anunya ya Pak, kapasitasnya ini kok nggak mau dianu, kenapa ini loh. Oh maaf, keyboardnya nggak anu
nggak mau dipencet. Iya. Oke, masuk silink.com. Saya pandu ya. Saya pandu. Nanti ya ini saya nggak menyediakan rekamannya ya, tapi nanti dari yang saya tulis ini kalau Anda praktekkan insya Allah bisa ya. Silink.com. Ini Anda masuk langsung ini masih kelihatan kan ya share screen-nya ya. Saya pakai entire screen soalnya yaitu silink.com. Silink ini seperti apa Microsoft itu apa ya? Punya Bill Gates itu apa? Intel ya. Silink ini seperti Intel. Kalau Intel itu mainnya di komputer ya, tapi kalau Silink ini mainnya di prototyping ya. Atau dia lebih terkenalnya di FPGA ya. FPGA itu kan untuk prototyping. Oke, masuk ke Silink ya. Kemudian support. Support. Ini support ya. Saya tulis dulu ya. Support. Nomor 2-nya support. Setelah support, Anda masuk lagi ke support, Anda klik, Anda pilih ini yang paling bawah. Downloads and licensing ya. Download and licensing. Saya tulis lagi. Download and licensing. Oke. Download and licensing. Nah, oke, Anda klik. Nah, terus di sini Anda akan mendownload software-software dari yang disediakan Silink ya. Nah, Anda pilih ke arsip ya. Di versionnya masuk yang sebelah kiri version ini ya, Anda pilih arsip. Anda masuk ke pada version, pilih arsip. Ini arsip paling bawah ya, klik, tunggu sebentar, ini tergantung dari prosesornya komputernya ya. Nah, kemudian pilih IC arsip ya, IC arsip. Pilih IC arsip. Ya, ini Anda klik. Nah, ini kelihatan muncul versi-versinya. Yang paling atas itu versi terbaru. Ini yang terbaru dikeluarkan Silink adalah versi 14.7 Windows-nya 10. Yaitu. Anda mau download ini juga bisa. Boleh, silahkan ya. Tapi nanti akan ada limitasinya, ada batasannya. Batasannya yaitu Anda tidak bisa melakukan proses implementasinya ya tuh. Jadi prosesnya hanya sampai simulasi saja. Begitu simulasi sukses, Anda tidak bisa langsung mengeksekusi ke implementasi. Artinya kalau Anda mendownload ini ya, hanya Anda bisa gunakan untuk simulasi saja. Oke, paham ya? Boleh ini, silahkan. Tapi tergantung spek laptop Anda. Kalau laptop Anda i7 silahkan ini ya, 14.7 Windows 10 ini silahkan. Tapi kalau laptop Anda hanya i3 itu saya sarankan yang lebih rendah saja. Nah, saya ambil yang Windows yang versi 10.1 ya. Nah ini 10.1. Jadi silakan Anda klik nanti di 10.1.
Sip, pilih 10.1. Oke. Nah, mengapa 10.1? Nah, karena ini tadi alasannya dia harus bisa apa? Harus bisa ini. Nah, harus bisa desain, kemudian implementasi, dan harus bisa simulasi dan implementasi. Ini yang pentingnya ya. Nih. Nah, untuk implementasi nanti saya juga tidak bisa menggunakan laptop ini yang saya pakai untuk kuliah sekarang ini, yaitu. Jadi saya juga tidak bisa menggunakan laptop saya untuk mengimplementasi ini. Jadi nanti saya menggunakan komputer PC ya, yang ada di ruang saya, yang di ruang dosen itu untuk implementasinya. Karena apa? Karena hardware-nya harus terkonek secara paralel port. Nah, jadi hardware yang saya punya masih lama ya, jadi koneksinya paralel port. Nah, paralel port otomatis pakai PC, dan PC-nya juga PC yang lama. PC baru kan juga sudah nggak ada paralel portnya ya. Oke, nanti tetap kita simulasi pakai yang ini. Nah, jadi sangat-sangat tergantung sama hardware dan softwarenya ya, kalau Anda ingin mendownload dari software IC ini ya. Jadi saran saya diikutin saja ya, download saja yang versi 10.1. Ini diklik dulu. Nah, di sini nanti muncul apa? 3 pilihan ya. Ada IC Design Suite, IC Foundation, sama IC Foundation Webpack. Ya. Saya agak lupa antara IC Foundation atau IC Foundation Webpack, nanti yang Anda pilih. Ya. Jadi silakan nanti pilih yang IC Foundation Webpack atau IC Foundation. Nah, nanti silakan dipilih salah satu itu ya. Tuh. Kalau nggak salah, coba saja ya. Nah, lihat ukurannya. Ukurannya 2,24 GB. Ya, lumayan ya. Tuh, lumayan. 2,24 GB. Kalau yang Webpack, kalau yang IC Foundation lebih tinggi lagi, 3,33 GB. Tuh. Dulu saya download ini zaman apa, download, jadi saya dibantu sama mahasiswa yang kerjanya jaga warnet. Nah, itu. Jadi saya minta tolong dia saya tahu dia apa, punya sampingan ya, jaga warnet. Nah, saya minta tolong karena dia bisa cepat. Kalau ini dulu saya akses dari rumah nggak bisa ya, untuk di atas berapa itu ya, karena ini ukurannya lebih dari 2 GB. Tapi sekarang mungkin bisa ya dari rumah ya, dicoba aja ya. Nah, dicoba saja. Oke, dicoba saja. Misalnya yang Webpack ini, boleh, dua-duanya boleh. Tapi mengurangi paket data Anda ya lumayan ya, 5 GB. Ya, berkorban dulu. Coba yang Webpack dulu aja, nanti kalau nggak bisa, ya baru yang foundationnya. Ini kalau Anda klik ya, ini nanti Anda akan masuk ke sini sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, ini Anda harus sign in. Tuh ya. Anda harus sign in dulu. Sign in ke Sealink. Sealink.com sudah diarahkan ya. Tuh. Nah,
sign in. Kalau Anda belum pernah sign in, otomatis create account, ya tuh. Anda harus create account dulu. Nah, tuh. Nah, untuk create account nanti silakan Anda ikutin saja ya. Anda ikutin saja, Anda harus punya email aktif ya. Anda harus punya email aktif untuk membuat account di Sealink. Nanti kalau sudah dapat account, nanti mohon disimpan user sama passwordnya ya. User sama passwordnya diingat-ingat, oke? Kalau sudah dapat, baru Anda bisa sign in. Kalau sudah sign in, nanti silakan diteruskan prosesnya. Mengapa saya bilang harus disimpan user sama password? Karena apa? Karena saya lupa sign in saya di Sealink ini apa. Jadi saya nggak bisa neruskan ini. Ya, oke. Kelemahan saya itu ya. Jadi saya ini emailnya oke. Nanti dia minta sign in, nanti saya lupa pakai yang email apa. Tuh. Karena dulu itu gagal saya masuk lagi, ternyata kalau sudah gagal itu kayaknya nggak bisa, harus pakai email yang lain. Jadi saya bikin email lagi itu loh, email lagi, masukkan lagi gitu. Saya sampai lupa saking banyaknya email khusus untuk masuk ke Sealink ini yaitu. Jadi nanti saya mohon kalau Anda create account, sudah ketemu dikasih user sama password, disimpan baik-baik itu ya. Simpan di mana, di handphone boleh, di mana di notebook boleh ya. Dicatat dan nanti Anda gunakan untuk sign in-nya. Oke. Nah, jadi ini sampai sini dulu ya. Oke, nanti silakan Anda lanjut. Kemudian dia download, kemudian Anda install. Nanti kalau ada kesulitan install, silakan hubungi saya lagi. Oke. Biasanya dia minta kode itu nanti coba saya carikan kodenya ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti ya seperti ini nanti tampilannya. Kalau sudah di download ya. Nah, ini yang atas ini ya, IC 10.1. Nah, ini sudah saya buka ya. Kenapa? Karena dia loadingnya cukup lama dengan menggunakan laptop ini. Nah, ini saya pakai Core 2 Duo. Ya, ini pakai Core 2 Duo ini cukup lama, seperti MATLAB itu. Nah ya, makanya ini saya buka dulu. Nanti seperti ini ya. Oke. Ya, kita sekarang belajar untuk simulasi ya, yang sederhana dulu. Saya kasihkan contohnya ya. Ini nanti cara menggunakan software ini saya sudah punya panduannya ya. Saya sudah punya panduannya, nanti saya berikan ya. Nanti saya berikan untuk topik berikutnya ya, nanti setelah jam 12. Karena ini presensinya sampai jam 12 ya. Setelah jam 12 kan saya bisa masukkan lagi untuk topik presensi berikutnya ya. Jadi cara penggunaan software ini sudah saya buat sejelas-jelasnya lah ya. Nanti silakan dibaca. Ini Anda perhatikan saja ya bagaimana cara menggunakannya. Oke. Baik, ini saya mulai ya. Ini file, new project. Masih kelihatan ya share screen-nya ya. Oke. Oke, ini project location-nya saya pakai di file ini ya, TDL ya, teknik digital lanjut. Namanya saya kasih nama apa ini? Foldernya sampel misalnya. Ya, oke. Sampel atau contoh. Nah, ini source type-nya kita bisa pilih. Ya, ini tadi masukannya bisa dipilih mau pakai skematik atau mau pakai HDL. HDL itu Hardware Description Language, yaitu. Ini jadi text based kalau HDL ini. Seperti Anda di Arduino itu pakainya HDL. Tapi Anda juga bisa menggunakan skematiknya. Sekarang kita coba yang skematik dulu ya. Nah, ini kita pilih yang skematik. Next. Nah,
Nah, mengapa ini tadi saya pakai install yang 10.1? Karena nanti di hardware untuk implementasinya kita punya alat yang cocok. Familinya adalah ini, Spartan 2. Kalau Anda download yang versi 14, itu Spartan 2 sudah nggak ada. Spartan 2 ini termasuk produk lama ya. Nah, jadi kita mendownloadnya itu menyesuaikan sama hardware ya. Karena hardware-nya lama ya kita download yang versinya lama ya, Spartan 2. Ya. Gitu ya. Device-nya ini. Nah, ini device-nya XC2S100 ini ya. Jadi ini sangat menyesuaikan sama hardware yang kita miliki. Hardware yang kita miliki adalah 2XC2S100 ya. Package-nya ini ya. Package-nya kemasan IC-nya itu TQ144 ya tuh. Bukan FG. FG itu full grid ya. Kita pakai yang TQ144. Jadi pinnya ada 144 pin ya tuh. Kalau yang ini 256, ini 456, ini 208. Nah, yang kita punya adalah 144 ya. Speednya min 6. Speed itu di desainnya disediakan min 5 sama min 6 ya. Kita pilih min 6 karena min 6 itu untuk untuk komersil ya, untuk umum. Speednya umum. Kalau Anda nanti bekerja di Samsung gitu ya, bekerja di Panasonic itu pakai speednya min 5 karena dia di industri ya. Industri. Jadi speednya itu harus lebih cepat daripada yang umum. Umum itu apa ya? Komersil ya. Nah, speed komersil, kita anggap aja komersil, bukan yang industri. Kalau industri pakainya speednya min 5. Nah, simulatornya ini ya. Yang penting ini adalah simulatornya, pilihlah yang IC simulator ya, karena kita pakai simulasinya nanti pakai IC. Oke. Kalau sudah, ini nanti berarti menyesuaikan sama hardware-nya ya. Device yang akan dituju ya. Device yang akan dituju harus sesuai sama hardware yang kita punya gitu. Jadi kalau nggak punya hardware ya sembarang aja isinya berarti ya kan. Tapi kalau punya hardware harus sesuai sama hardware-nya. Jadi sudah sesuai, tinggal di next. Next. Ini resume-nya ya. Resume-nya ini, nyimpannya di sini, device-nya ini, oke, finish. Nah, ini kita dapat chip. Nah, ini masih chip kosong ini ya, Mas. Kita lihat XC2S100 min 6 TQ144. Ya, jadi chipnya ini masih kosong. Chipnya adalah ini masuk di sampel tadi ya tuh. Jadi di halaman kita punya seolah-olah punya buku, judulnya sampel, isinya adalah chip IC, device-nya adalah XC2S100, speednya min 6, kemasannya TQ144. Nah, kalau kita mau mengisi atau menulis chip IC ini, tinggal kita klik kanan, kemudian kita pilih New Source. New Source ya. Oke. Nah, ini banyak sekali pilihan masukannya ya. Ada schematic, state diagram, test bank waveform, user document, verilog. Nah, kita pakai yang schematic ya. Schematic ini. Nah, ini schematic. File name-nya apa? Ini bukunya ada di contoh, file name-nya kita kasih nama apa? File name-nya simple gitu aja. Misalnya ya. Ini sampel, ini simple. Jangan kebalik ya. Oke, kita next. Oke, finish. Nah, kita sudah disediakan bidang kerja ya. Sudah disediakan bidang kerja untuk menggambarnya ya. Tuh. Sekarang kita gambar, mau diisi apa? Bebas ini.
bebas. Karena untuk contoh saya isi yang paling sederhana saja ya. Saya hanya akan menggambar gerbang N saja ya, karena buat contoh. Gerbang N kita ambil kategorinya bebas ya, pakai all simbol boleh atau pakai logic. Nah, di kategorinya kita pilih logic, kemudian di simbolnya kita pilih N. N2 artinya N2 masukan ya. Oke, setelah kita sorot, kita pindah ke sini. Nah, kita perbesar. Nah, ini ya. Klik kanan untuk menghilangkan. Ini. Jadi nanti IC yang besar tadi kita isi hanya dengan sebuah gerbang N saja. Oke, airnya mati ini. Air kamar mandi. Ya. Boleh Pak, ya boleh, terserah. Ini buat contoh kan ya. Nah, buat contoh yang simpel dulu. Ini berarti desainnya sudah selesai nih. Karena akan diisi hanya sebuah gerbang N saja. Ya. Karena sudah selesai, nah, desainnya ini nggak boleh seperti ini toh. Nah, kita harus ada tata caranya. Kita kasih nama. Nama itu adalah ini ya, IO marker ya. Bentar. Ini ya, IO marker ya. Kita klik IO marker. Kemudian di tombol proses ini ya, kita pilih yang paling bawah kiri ini ya. Ada automatic marker, ada input marker, ada output marker. Nah, kita pilih yang input marker, kita taruhkan di sini. Klikkan, ini yang input ya. Nah, kemudian untuk yang sana kan output. Nah, kita pilih output marker. Nah, ini ya. Kemudian kita taruh ke sana lagi. Nah, ini automatic ya, karena ini nggak ada informasinya, bisa kita buat sesuai dengan kehendak kita ya. Kita double klik. Nah, ini name-nya kita ganti misalnya kalau umumnya kan Anda kasih nama A ya, tuliskan saja A. Oke. Double klik, kita ganti B value-nya ya. Nah, yang ini apa? Misalnya Y, biasanya Y atau Z ya. Y boleh. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Udah selesai. Desainnya ini. Hanya sebuah gerbang N, 1 bit, masukannya A dan B, dan keluarannya adalah Y. Oke. Oke, berarti kita sudah selesai tahap apa? Tahap desainnya sudah selesai. Ini ya. Nih, desainnya sudah selesai. Desainnya apa? Ya, gerbang N ya. Gerbang N 1 bit saja. Enggak apa-apa, hanya buat contoh. Nah, tahapan berikutnya apa? Yaitu simulasi. Nah, kita simulasikan sekarang. Nah, simulasi ya. Bagaimana caranya simulasi? Ini sudah desainnya selesai ya. Kalau sudah begini ini, nah kita kembali ke source, di source-nya ini ya. Nah, kita klik simple skematiknya ini. Nah, kita kasih dia simulasi. Caranya diklik, kemudian klik kanan, kemudian tambahkan new source. New source. Nah, untuk simulasi kita kasih masukan namanya ini, test bank waveform ya. Test bank waveform. Oke. Nah, kita kasih nama test bank waveformnya misalnya adalah sinyal uji atau uji saja. Uji gitu ya. Oke. Nah, ini wah, error. Oh, error ini. Dia bilang apa? Ini ada errornya. Nih, kita lihat keterangannya apa. Library work has no unit. Oh, error. Parse error. Unexpected close par. Expecting identifier. Ada errornya ini.
Kayaknya dari penamaannya ini nggak boleh kita pakai nama simple. Ya ini kalau menamakannya agak sensitif ya. Apalagi Anda kasih namanya misalnya dia ADD gitu ya. Ya nggak mau dikasih nama ADD gitu, nggak mau, karena ADD itu sudah kata bawaan di program itu ya itu. Jadi Anda kasih header gitu kadang dia nggak mau ya. Nah, jadi kalau bisa ngasih namanya yang Indonesia saja ya. Tumini misalnya. Oke, saya cancel dulu, saya ulangi lagi ya. Saya close project. No. Ya, kita buat lagi karena sebentar buatnya ya. Anda ikutin lagi ya, new project. Nah, ini project name-nya namanya contoh. Contoh itu apa? Ya, contoh ya. Contoh itu aja. Nah, mau nggak nih coba? Oh, sudah ada. Sudah saya buat. Contoh yang kedua misalnya ya. Oke. Oke, ini device tujuannya masih sama, kita next saja, next, finish, ya. Oke, contoh 2, ini saya klik kanan, new source, tadi schematic, ya ini file name-nya, yang bahasa Indonesia saja nggak apa-apa ya, apa misalnya, tadi sudah contoh, itu gerbang ya, gerbang gitu aja. Next, finish. Oke, nah kita gambar lagi. Untuk gambarnya sedikit ya. Tuh, logic and to. Oke, ambil sini. Kita perbesar. Klik kanan untuk menyelesaikan. Kita kasih I/O marker. Kita pilih input. Kita taruh 1, 2, kita pilih output, taruh di output 3, klik kanan untuk selesai, double klik untuk memberikan sesuai keinginan A, ini B, ini Y. Oke, selesai, save dulu. Nah, kalau sudah kita akan simulasikan. Kita pilih source, kemudian kita pilih gerbang SCH, schematic, kita kasih new source. New source-nya adalah apa tadi? Test bank web form. Namanya sama, uji. Gitu aja ya. Oke, next, finish. Nah, kalau nggak ada error akan muncul seperti ini ya. Jadi namanya spesifik ya. Anda nggak boleh pakai nama-nama asing. Misalnya logic gitu nggak bisa kayaknya. Header gitu nggak boleh. Ya, kasih aja nama Indonesia, nama Jawa atau nama sesuai daerah Anda. Ya, ini kita tinggal kasih masukannya. Ya, masukannya bisa single clock, multiple clock, ya, atau kombinasional. Nah, saya pilih kombinasional saja karena saya memberi masukannya bukan berupa clock, tapi sembarang pulsanya itu sembarang, bukan clock. Kalau clock itu kan continue ya, on off-nya itu kan continue, baik di A maupun di B, tapi saya mau pakainya sembarang saja ya, maka saya pilih kombinasi. Saya pilih yang bawah, kemudian saya klik finish. Nah, ini sudah ada gambar untuk memasukkan sinyalnya. Ini yang biru muda ini tinggal kita klik-klik saja ya, kapan dia on, kapan dia off. Karena saya ingin masukkannya sembarang ya, saya sembarangkan saja. Nah, ini ya.
Nah, dah, oke ya. Ini kan tidak membentuk clock ya. Tuh, kalau clock kan ini bukan clock karena ininya nggak sama ya. Yang atas juga bukan yang atas ini seperti clock, ini ya saya ganti saja. Nah ini yang atas juga bukan clock ya. Oke, masukannya sembarang ya karena ini hanya untuk contoh dulu ya. Oke, kalau sudah kita save ya, kita save ya. Kita memberi masukan A seperti itu sinyalnya dan B seperti itu sinyalnya. Oke, nah kalau sudah tinggal kita simulasikan ya. Caranya kita pilih source di sini, kemudian pada source for-nya kita pilih behavioral simulation ya. Nanti ada saya beri catatannya ya. Saya pilih dulu behavioral simulation-nya ya. Oke, ini simulasi, ini uji DBW kita pilih. Karena uji DBW sudah kita pilih, kita masuk ke bawah di proses. Saya arahkan ke bawah kursornya ya. Ke bawah. Nah, di sini ada Ceiling IC simulator. Kita expand dulu. Expand. Nah, di sini ada apa? Ada simulate behavioral model ya. Kita double klik ya. Jadi simulasinya caranya begitu ya. Kita double klik. Double klik di sini, kita tunggu dia masih muter-muter. Kita tunggu aja sampai selesai. Speednya tergantung dari CPU yang Anda pakai ya. Nah, ini sudah keluar ya. Hasilnya sudah keluar. Nah, ya tinggal kita lihat, ini masukan A, ini masukan B, ini keluaran Y ya. Kita cek dengan tabel kebenaran dari N. Tabel kebenaran N masih ingat ya? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ya. Lihatnya ke bawah per kolom ya. Ini lihat A-nya 1, B-nya 0. Berarti ini 1, 0 ya. Ini saya geser ke sini. Nah, di sini ya. Nah, ini kan berarti 1, 0 kan ya. 1, 0 kan berarti 0. Nah, kemudian di sini 1, 1 kan. Keluarannya 1 kan ya. Tuh. Kemudian di sini 0, 0, 0 ya. Kemudian di sini 1, 1, 1 ya kan. Di sini 1, 0, 0. Di sini 0, 0, 0. Oke. Terakhir di sini 1, 1, 1 ya. Oke. Berarti sudah betul? Betul, Pak. Nah, sudah betul. Karena apa? Ya karena ini ya rangkaiannya cuman kayak gini kok. Iya toh? Sebetulnya kita membuat simulasi untuk sesuatu yang sudah betul ya mesti betul. Tapi kan buat contoh ya kan, nanti yang Anda masukkan isinya itu kan kompleks, banyak, bahkan bisa 6 halaman kertas folio masuk ke situ. Nah ya, caranya seperti ini ya. Jadi ini ya nggak apa-apa ya, membuktikan sesuatu yang sudah betul. Nah nggak apa-apa, ini kita cuma membuktikan gerbang N kan. Nah hasilnya ini simulationnya ya. Tata caranya seperti itu. Ada yang tanya? Ini yang simpel paling. Jin, Sudah Pak, jelas? Berarti, Jin, Pak, Ya monggo. berarti tetap nyari tabel kebenarannya dulu no Pak kalau gerbangnya banyak nantinya. Ya betul, betul. Ya, jadi di perusahaan pun seperti itu. Nanti si desainer IC-nya itu, ya, desainer IC-nya, dia hanya bekerja berdasarkan tabel kebenaran dari
desainnya itu. Nah, jadi nanti ada apa? Ada grup ya. Ada yang membuat tabel kebenarannya itu sendiri ya. Tuh, wow. Jadi misalnya tabel kebenarannya itu sebesar satu kertas ukuran A4. Ini tabelnya, inputnya 8, outputnya 21. Tabelnya seperti ini, 00001 keluarannya 00010. Nah, gitu. Pokoknya si desainer ini hanya menerima tabel kebenaran. Tok. Nah, dari tabel kebenaran ini nanti dia yang merakit ininya. Merakit apa? Skemanya ini ya. Jadi kalau dibalik lagi urutannya ini, tabel kebenaran N, desain N, baru disimulasikan ya. Itu Mas. Jadi pegangan kita nanti adalah truth tabelnya. Nah, truth tabel nanti yang membuat itu divisi tersendiri ya. Tadi contohnya kalau smart home tadi ya, ada yang desain smart home-nya, ada yang bikin tabel kebenarannya, itu loh ya. Jadi inputnya ini. Kalau inputnya begini nanti outputnya seperti ini. Nah, sudah jadi, kasihkan si tukang desain. Nanti dia yang gambar ini. Isinya kompleks banget nanti ya, banyak sekali. Ya silakan isinya kayak apa. Ya. Satu orang dengan orang lain nanti isinya gambarnya skema itu bisa beda, tapi fungsinya bisa sama. Ya. Tuh, karena ada yang menyederhanakan pakai aljabar bool, ada yang menyederhanakan pakai peta Carnot ya, macam-macam caranya ya. Algoritmanya itu macam-macam. Nanti tinggal dicari yang rangkaiannya yang paling sedikit. Nah, itu. Jadi ini bisa dibuat kontes, bisa dilombakan. Fungsinya ini ya, tabel kebenarannya ini silakan dibuat hardware-nya, nanti yang hardware-nya paling sedikit itu yang menang. Hardware paling sedikit nanti bisa dilihat di implementasi ya, kita bisa lihat di sini nanti ya, coba lihat ada di sini enggak implementationnya. Nah, coba di sini ya, implementation sintetis, ini implement design, coba saya lihat biar dia kerja dulu. Nah, nanti di situ ada muncul propagation time ya, atau namanya waktu propagasi. Propagasi itu kan apa? Penjalaran toh. Nah, penjalaran dari mana? Dari input ke output. Jadi waktu dia dikasih input menuju ke output itu dia butuh waktu. Waktunya namanya propagation time. Kalau hanya ada satu gerbang N, otomatis waktunya T. Kalau ada dua gerbang N, otomatis waktunya lebih dari T. Betul enggak? Nah, kan butuh jalar. Meskipun singkat ya. Ordernya kan mungkin dalam nanodetik loh ya. Min 9 ya. Tuh. Kalau ada 10 gerbang N, nah, waktunya kan lebih lama. Jadi intinya semakin banyak gerbang, waktunya semakin lama. Nah, makanya tadi kalau dia pakai gerbangnya paling sedikit, otomatis delay-nya makin sedikit ya. Tuh. Coba saya cek ya, ada di sini enggak? Di sini implement design, translate, map, place and route. Coba place and route, coba ya, saya add report. Place and route report, coba saya buka dulu. Nah, ini reportnya ya. Ada nggak di sini? Saya mau lihatkan propagation time-nya. Lihat lagi. Nggak ada di sini, mungkin yang di satunya lagi. Ini tadi apa? Battery report. Tadi place and route ya. Sekarang coba battery report.
Ini pad reportnya ya, tadi ada 144 kan ya. 144 itu yang dipakai padnya yang mana saja itu. Nah, ada di sini. Banyak sekali ini. Nah, ini ya ada 144 yang dipakai ternyata hanya pin berapa? 129, 130 dan 131 ya. Ini dibuat otomatis ya oleh si softwarenya. Kalau nggak otomatis gimana Pak? Nanti bisa kita pindah-pindah ya. Anda maunya dipasang di pin berapa? Pin 1, 2, 3 boleh. Nanti ada tata caranya. Ya sudah saya kasihkan di petunjuk pemakaiannya. Di sini saya kirimkan ya. Ini nggak ada ya, gimana ya? Itu yang penting itu soalnya propagation time-nya. Saya agak lupa ya. Translate apa ya? Entah translation report. Saya cek satu-satu ya. Bentar, sabar dulu. Translation report nggak ada. Map report. Map report. Nggak ada juga. Gimana ya? Saya agak lupa ya. Translation nggak ada. Map report nggak ada. Place and route nggak ada. Path report nggak ada. Oh, mungkin di sini tadi mungkin place and route tadi. Kali lagi saya coba baca. Ini bukan ya, bukan waktu ini yang saya maksud. Nah, nanti saya carikan ya. Pokoknya nanti ada di sini waktunya yang menunjukkan dia dalam order nanosecond. Jadi dalam order nanosecond. Saya agak lupa tempatnya. Oke. Agak lupa. Oke, simulasinya ini ya. Jadi kalau nanti gambar Anda penuh, itu waktunya agak lama, agak lama dia. Mungkin 60 nano, 70 nanosecond itu ya. Meskipun dalam nanosecond ya, tapi tetap ada perbedaan kalau rangkaiannya yang digunakan lebih sedikit. Oke, itu untuk simulasinya berarti ya ini sudah ya, simulasinya sudah. Nah, kalau sudah oke, mantap, baru ke implementasinya. Nah, ini implementasi nanti kita pakai PC yang di kampus ya. Bagaimana mendownloadnya, tapi ya otomatis rangkaiannya yang sudah lebih kompleks ya, itu rangkaian yang lebih kompleks. Nah, nanti tugas Anda kok yang ini tugas Anda berarti nanti download ini dulu ya, download softwarenya dulu ya, yang Webpack atau yang Foundation itu, kemudian diinstal. Nanti saya yakin Anda dimintai nomor kodenya, nanti coba saya berikan. Tapi Anda install dulu saja, Anda download dulu. Kalau sudah berhasil itu wis bagus itu ya tuh. Sudah bagus. Pak. Ya, silakan. Tuh company-nya mana ya Pak ya? Ayo nggak jelas Siapa dulu nih? Saya tak lihat dulu siapa yang mau tanya. Pak, ini Pak. Siapa? Roset ya.
Apa Mas? Alamat company-nya, alamat emailnya ini gimana ya? Aduh, suaramu kok gak cepat Mas. Gimana? Nama company-nya ini Pak, Ah, sama alamatnya, alamat oh, email. Anda share screen coba, Anda share screen. Saya pakai HP Pak ini Pak. Oh, oke HP. Nah Kak nanti baru Keto ya bisa Mas. download Pak kalau udah dimasukin. Drone kuale ya ini ya Kak, gambarmu ya. Kuale ya Mas, mirror itu. Ya Pak. Apa mirror apa enggak itu? Gak cetok ya. Wah, nek wajahnya ora mirror Mas, stereo. Susah bedanya. Gimana? Ayo tanya oh. Yang alamat email STTA apa gimana itu Pak? Oh, alamat email Anda pribadi. Alamat email pribadi. Kan ini sebelumnya company name, Company name ya. bisnis atau institut. Hmm. Terus Ya, terus adresnya, adresnya ya bikin aja alamat kampus boleh. Lanut Adi Sucipto gitu kan boleh. Terus kalau email yang diminta email anumu, email pribadi. siap. Ya, email pribadi. Nanti kalau sudah sukses login account dicatat ya, jangan lupa disimpan baik-baik. Oke, ada lagi yang tanya? Ini saya berikan di anu ya. Aduh, ini sebentar ini kok enggak mau turun ini ngedang-dang ini gimana tuh ini? Saya mau buka halaman baru. Ini saya hapus saja. Ngedang-dang ini sebentar saya mau masuk ke Elena ya Elena. Ini laptopnya nggak pernah buat buka Elena jadi ini nggak punya shortcutnya. Ya sekalian kalau ada yang mau tanya silahkan sambil saya mau kasihkan itunya materinya ya. Ini dulu ceritanya mengapa saya terlambat mengajar ya. Jadi waktu dikasih jadwal mengajar, nama mata kuliah ini belum muncul, yaitu ya. Jadi nama mata kuliah teknik digital lanjut ini tidak muncul. Jadi saya tidak menganggap saya dikasih mata kuliah teknik digital lanjut gitu. Waktu saya print. Nah kemudian nggak tahu ada revisi atau gimana. Tahu-tahu ada itu, tapi saya kurang tahu revisinya itu nggak ada pemberitahuan. Jadi saya hanya pegang printout yang lama saja itu ya. Jadi apa ini nggak muncul itu, saya anggap saya nggak ngajar. Hmm? Ini di topik 7 saja ya, biar genap 7 pertemuan ya. Ya Pak. Ya, saya kasih filenya. Filenya ceiling IC 10.1.
Nah itu ya, itu sudah ada, sudah saya berikan, silakan nanti di download. Ini kalau dibuka isinya seperti ini, saya buka ini sebentar. Nah ini ya isinya ya. Ini dari awal, pokoknya Anda ikutin ini aja, syaratnya satu ya, laptop Anda sudah terinstall softwarenya, itu aja. Kalau belum ya belum bisa. Nah ini sudah saya anukan tadi ya, apa tata caranya. Oke. Nah kita lihat ini contohnya apa kalau di sini, saya agak lupa juga nih. Kita lihat dulu contohnya. Nah, pas. Contohnya adalah header. Oke. Oke ya. Nih, contohnya header. Ini silakan dibuat. Di sini ada header, berarti Anda harus gambar gerbang AND, OR, dan XOR ya. Ini tabel kebenarannya. Ini pegangan kita ya. Nah, ini caranya gambar sudah ada. Silahkan nanti diikutin. Caranya wire juga sudah saya cantumkan. Wiringnya ya. Nah, ini komplitnya. Nanti ada tambahan IPAF. Boleh ditambah IPAF, boleh tidak ya, silahkan. Tapi kalau contohnya dikasih IPAF, tambahkan saja IPAF. IPAF itu input buffer ya. Kalau OBAF-nya output buffer. Oke. Oke, nah ini testing waveformnya juga sudah saya uraikan ya. Tadi yang kita praktekkan tadi, ini keterangannya ya. Ini kalau dia menggunakan clock nanti ya. Caranya nanti silahkan Anda lihat. Kalau nggak paham, silahkan tanya saya nanti ya. Nah ini sama saja ya. Ini apa hasil simulasinya. Nih hasil simulasinya. Itu agak rumit sudah. Header 1 bit saja nih sudah beda sama yang N tadi ya. Ini sudah agak banyak. Oke. Nah, belum lagi kalau Anda bikin yang mikroprosesor 4 bit. Nah, bisa Anda bayangkan nanti di sini agak rumit gitu. Ngelihatnya gimana nanti ya. Oke, nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, dan ini ya 24 halaman. Silakan dipelajari. Kuncinya hanya satu, yaitu laptop Anda sudah terinstall Xilinx IC 10.1 ya. Silakan create dulu, create account dulu di akunnya Xilinx sesuai dengan yang saya anukan tadi ya. Ini sudah dicatat berarti ya, yang ini? Ya, catat aja ya, cuman sedikit kok, cuman 8. Oke. Oke, ini dulu. Nanti untuk apa? Untuk ininya belum ya, belum sampai ya. Karena Anda harus ini apa? Belum sampai kita. Nanti kita desain dulu ya. Desain dulu. Jadi hari ini saya komplit ya, ada desain, ada simulasi ya. Nah, desain sama simulasi. Tapi untuk yang simple. Nah, untuk desainnya ini belum selesai. Oke. Desainnya untuk mikroprosesor ini belum selesai. Oke. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke.